Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Menjadi catatan sangat penting untuk direspon oleh menteri yang ditugaskan oleh Presiden. Kelima, fraksi Partai Nasdem menolak RUU tentang sistem pendidikan nasional yang diusulkan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam perubahan prolegnas prioritas 2022 dan prolegnas tahun 2023 dan meminta kepada pemerintah untuk bersama kalangan pendidik dan pihak berkepentingan dalam dunia pendidikan menyusun kembali RUU tersebut dengan terlebih dahulu membuat peta jalan pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan nasional harus mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional kita ke depan harus mampu memastikan seluruh jenjang pendidikan terjangkau, dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pendidikan di Indonesia juga harus dijaga agar tidak menjadi komersial. Negara juga harus menempatkan profesi guru sebagai profesi guru baik negeri maupun swasta sebagai profesi yang mulia, sehingga negara wajib memberikan penghargaan, pemuliaan, jaminan kesejahteraan bagi para guru karena merekalah garda terdepan perwujudan tujuan negara. Berpendapat bahwa rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, kami meminta kepada pemerintah agar menarik dari prolegnas RUU prioritas tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan RUU Sisiknas usulan pemerintah telah menimbulkan polemik dan mendapat penolakan dari banyak stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, pakar pendidikan, penggiat pendidikan, pemerhati pendidikan, bahkan penolakan dari organisasi pelajar dan mahasiswa. RUU Sisiknas usulan pemerintah yang akan mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan RUU yang sangat strategis dan vital. Maka, sebelum pemerintah mengusulkan RUU Sisiknas dalam program legislasi nasional tahun 2023, pemerintah harus membuka aspirasi publik seluas-luasnya dan melibatkan semua stakeholder pendidikan nasional dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Sisiknas. Fraksi PKS menaruh perhatian besar terhadap rancang undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang menurut kami harus memperhatikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan hak-hak guru dan dosen sebagai tulang punggung pendidikan nasional. Maka fraksi PKS mengingatkan dan menekankan bahwa RUU Sisiknas usulan pemerintah jangan terkesan terburu-buru, mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan ketelitian dalam menghadirkan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang lebih komprehensif demi terciptanya pendidikan nasional yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, fraksi Partai Amanat Nasional meminta pemerintah dan DPR untuk menunda penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari daftar program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2022 dan 2023. Adapun catatan fraksi Partai Amanat Nasional, antara lain draft RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas setara dengan Omnibus Law di bidang pendidikan nasional yang akan menggabungkan 3 undang-undang, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Banyak substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi, belum termuat dalam RUU Sisdiknas. Juga ada sekitar 23 undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan yang perlu pengintegrasian dan pengharmonisan dalam RUU ini. Penyusunan draft revisi Undang-Undang Sisdiknas dinilai banyak stakeholder pendidikan
sebagai tidak transparan, terburu-buru, serta kurang melibatkan partisipasi publik. Sehingga setidak-tidaknya para pegiat pendidikan berbasis masyarakat seperti Muhammadiyah, Ma'arif NU, PGRI, Perguruan Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, dan lain-lain memandang draft RUU Sisdiknas yang mereka terima masih banyak mengandung kontroversi sehingga memerlukan dialog yang lebih terbuka dan intensif. Revisi RUU Sisdiknas terkait hak kesejahteraan guru, misalnya, menurut para pegiat dan pakar pendidikan dinilai mengalami kemunduran dibanding Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, karena tidak secara jelas memberikan penegasan hak kesejahteraan guru di dalam pasal tersendiri. Mendikbudristek dalam raker dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 30 Agustus 2022 memberi penjelasan bahwa guru aparatur sipil negara mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji, tunjangan yang melekat, tunjangan fungsional, dan tunjangan pengabdian berdasarkan Undang-Undang ASN. Tunjangan-tunjangan ini ditingkatkan, tetapi penjelasan tersebut tidak tertuang secara eksplisit di dalam pasal tentang kesejahteraan guru dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, sehingga kesejahteraan guru tidak lebih jelas dibanding dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Serta seluruh pejabat dari pemerintah. Pertama, tentu ketika dia sudah menjadi prolegnas prioritas, draft dan naskah dia dijadikan prolegnas prioritas karena draft dan naskah akademiknya sudah masuk. Dan justru draft dan naskah akademik itulah yang kemudian membuat sejumlah persoalan yang akhirnya kemudian menimbulkan kegaduhan di luar. Dan meskipun pemerintah sudah membuka melalui laman Sisdiknasnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ada sejumlah hal yang memang masih belum selesai. Saran saya sebetulnya sebagaimana disampaikan Pak Ibnu, jadi bukan soal madrasahnya saja Pak Menteri, ada sejumlah catatan. Menurut saya sih saran saya sebenarnya begini, selesaikan dulu di pemerintah bersama seluruh stakeholder, karena ini urusannya pendidikan. Kalaulah mobil rusak diselesaikan, beres, bisa jalan lagi. Tapi ini masalahnya pendidikan, ini masa depan anak-anak kita. Mohon tolong diselesaikan dengan beragam stakeholder yang sebagaimana tadi disampaikan. Setelah itu sebagaimana biasa, kan kita biasanya juga ada evaluasi. Dan itu satu hal yang menurut saya juga bukan sesuatu yang berat, bisa dimasukkan kembali evaluasi di dalam evaluasi prolegnas 2023 kalau misalnya ternyata sudah selesai. Kalau misalnya belum selesai ya mungkin di 2024, tapi kan itu bagian dari evaluasi sehingga kegaduhan itu tidak dilimpahkan di sini, diselesaikan oleh pemerintah sebagai penyusun draftnya. Sehingga begitu itu selesai, sudah selesai dan katakanlah sudah dipahami oleh sebagian besar orang, tentu itu akan menjadi bagian yang jadi lebih baik untuk bisa diselesaikan bersama. Nanti kita bahas bersama-sama dengan pemerintah. Rasanya itu saja sikap fraksi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, pimpinan PPUU dan pimpinan dan anggota Badan Legislasi, untuk mempersingkat waktu terkait dengan hasil lobby kita kembalikan ke pemerintah ya, biar nanti Pak Menteri yang akan menjelaskan terkait dengan sistem pendidikan nasional, karena ini menjadi usulan pemerintah. Pada pemerintah, Pak Menteri, saya persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Setelah mendengar pandangan para fraksi-fraksi melalui proksi dalam pembicaraan informal tadi, kami menyarankan Pak Ketua bahwa tidak kita masukkan, tetapi dengan catatan nanti kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merapikan kembali, mensosialisasikan dengan baik. Nanti dalam evaluasi melalui raker kita bisa barangkali masukkan pada awal tahun atau kesiapan pemerintah nanti untuk kita masukkan. Jadi nanti akan menjadi tugas dari kementerian dan pemerintah untuk merapikan kembali sesuai saran dari fraksi-fraksi. Saya kira demikian Pak Ketua. Dengan catatan nanti kita bisa evaluasi nanti
awal tahun atau sesuai kesiapan kami akan majukan kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Dengan demikian, Pimpinan, bentar. ada Prof. Silakan Prof.